Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Perlakuan terhadap Allah. Orang yang memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup akan berusaha memperhatikan perasaan Allah dalam segala tindakan yang dilakukan. Orang percaya seperti ini berusaha hidup benar bukan karena mata Allah yang mengawasinya, melainkan karena selalu menghayati kehadiran Allah dalam hidupnya sehingga Allah menjadi begitu nyata dan ia membangun sikap hormat yang patut kepada Allah. Demikian pula orang yang memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup tidak sembarangan menjalani hidup ini. Dalam mempertimbangkan sesuatu, selalu pada penghayatan bahwa ada Allah yang hidup, yang perasaannya harus menjadi satu-satunya pertimbangan. Sangat sedikit orang yang menyadari betapa hebat menjadi makhluk yang disebut manusia. Sebab hanya manusia makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu dalam keputusan dan tindakan-tindakannya. Itulah sebabnya keberadaan manusia seperti penciptanya sendiri, segambar dengan Allah ya, yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dengan keberadaan yang luar biasa, manusia diberi tanggung jawab untuk memikul semua perbuatan dari hasil pertimbangannya. Dengan keberadaan yang luar biasa ini, ya, manusia harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan setiap pilihannya, saudaraku. Dengan demikian sangatlah jelas betapa besar peran pertimbangan seseorang dalam menentukan keadaan dirinya sendiri, saudara. Masa depan seseorang dan seluruh keberadaannya dalam hidupnya di kemudian hari ditentukan oleh ketepatan, ya, ditentukan oleh ketepatan atau kecerdasan pertimbangannya. Banyak keadaan yang buruk dan kegagalan-kegagalan yang disebabkan oleh karena pertimbangan yang tidak tepat di masa lalu. Oleh sebab itu, betapa pentingnya seseorang belajar kebenaran firman Allah yang dapat mencerdaskan pikirannya, sehingga dapat memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Dengan demikian, ia dapat terhindarkan dari keputusan yang salah. Kalau akibat pertimbangan yang salah yang dilakukan seseorang hanya dituai dalam hidup selama di bumi ini, itu bukan masalah besar, saudara. Ya, kalau pertimbangan yang salah hanya dituai dalam hidup sementara di bumi, maka itu bukan masalah besar. Sebab masa hidup seseorang kan tidak lama, tidak panjang di dunia ini. Tetapi kalau akibat pertimbangan yang salah harus ditanggung dalam kekekalan, hal ini menjadi masalah yang benar-benar mengerikan. Ketika seseorang harus menuai apa yang ditaburnya dalam kekekalan nanti, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, tidak seorang pun yang luput dari buah pertimbangan yang menghasilkan perbuatan yang telah dilakukan. Tidak seorang pun yang luput dari buah pertimbangan yang menghasilkan perbuatan yang dilakukan selama di bumi. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa ia berusaha untuk berkenan agar ia tidak tertolak di hadapan Allah. Kalau seorang sekelas atau selevel Paulus masih harus berjuang untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Allah supaya tidak tertolak, apalagi kita yang masih sangat jauh belum sempurna ya dibanding dengan Rasul Paulus, saudara. Betapa kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hal ini.
Saudaraku, kalau kematian membuat manusia kehilangan kesadaran, maka manusia tidak perlu menjaga hidupnya atau tidak perlu berhati-hati dalam pertimbangan dan perbuatannya. Dengan demikian orang bisa berbuat sesuka-sukanya sendiri, makan dan minum, ya sebab besok mati. Tetapi ternyata ada kehidupan di balik kematian. Semua orang akan dibangkitkan, saudara. Sebagian menerima hidup kekal, ya kan, sebagian. Dan sebagian lain menerima kehinaan kekal, ini api kekal, terpisah dari hadirat Allah. Saudara, kita harus camkan ya, kalau manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di bumi ini, maka ini menjadi masalah yang sangat besar. Karena tidak belajar kebenaran, banyak orang ya menganggap sepele kedahsyatan kekekalan, meremehkan realitas kekekalan yang dahsyat itu. Mereka menjadi ceroboh, saudara. Mereka menjadi ceroboh tanpa pertimbangan yang cerdas dalam bertindak dan mengambil keputusan. Mereka tidak memiliki pertimbangan yang sehat, yang baik. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh memiliki cara berpikir dan pertimbangan yang sama dengan manusia di sekitar kita. Mereka mengambil keputusan dan mempertimbangkan segala sesuatu tanpa penghayatan akan adanya Allah yang hidup, tanpa mempertimbangkan akan adanya Allah yang berperasaan, saudara. Jadi ini seperti hewan, saudara. Hukum rimba, padahal ada hukum Allah. Ya, seperti binatang yang tidak menyadari. Dan memang mereka merasa di daerah yang tidak bertuan, diri mereka itulah tuannya. Oleh karena pertimbangan hidup seseorang menentukan hidup kekalnya, maka pertimbangan harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Oleh karena pertimbangan hidup kita menentukan nasib kekal kita, maka pertimbangan kita harus selalu sesuai dengan kehendak Allah. Pertimbangan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menghayati keberadaan Allah. Itulah sebabnya kesempatan sisa waktu yang kita miliki harus kita gunakan untuk memenuhi pikiran dengan kebenaran, agar pertimbangan kita tidak berdasarkan cara berpikir manusia di sekitar kita, melainkan berdasarkan pikiran Allah. Cara berpikir kita, saudaraku, harus diubah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, dan tentu juga melalui pengalaman hidup bersama dengan Roh Kudus setiap hari, ya, sehingga kita bisa memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup berarti belajar untuk mengharapkan pertolongan Allah dalam segala keadaan. Dalam keadaan genting, orang percaya belajar untuk menguatkan percayanya kepada Allah. Ya, banyak orang Kristen menunjukkan seakan-akan Allah yang mereka sembah tidak ada, sehingga dalam keadaan terjepit mereka lebih mempercayai dalam tanda kutip Allah lain sebagai andalannya. Dalam keadaan tertentu mereka juga mudah takut seakan-akan Allah tidak ada. Orang yang memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup sangat mempercayai kehidupan yang akan datang, sehingga mereka tidak mengharapkan hidup di bumi sebagai kenyamanan. Mereka dapat menghayati dengan benar bahwa dunia ini bukan rumahnya. Tentu saja selama hidup di dunia ini mereka tetap berusaha mengembangkan semua potensi, tetapi semua itu dilakukan dan digunakan bagi kepentingan kerajaan Allah, bukan bagi kesenangan dan kebahagiaannya sendiri, saudaraku. Kiranya kebenaran yang kita dengar ini mengubah cara berpikir kita. Kita bersedia bertobat dan berubah sebelum kesempatan berlalu.
Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.